Ini diksi yang paling bagus, mitra strategis. Kalau untuk teman-teman yang muda-muda itu biasanya bukan mitra strategis, mitra kritis. Kalau mau baik-baik diajak mitra, kalau nggak mau ya kita kritisi, begitu katanya. Nah ini kita lihat, ini kita mitra strategis. Terbayang oleh saya pribadi wajah-wajah ceria warga NU yang ada di sekitar kita. Komoditi ini menjadi unggul, punya daya tahan yang bagus, punya kualitas yang bagus, tanah yang gersang menjadi subur, dan obat-obatan bisa didapatkan dari sekitar kita sendiri. Barangkali ini tugas lakpesnya, dan apabila ada sinergi di antara lembaga-lembaga ini, insya Allah program perhutanan sosial yang diinisiasi dan sekaligus mungkin menjadi model masa depan NU ke depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa asyrafil khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Sayyidul awwalin wal akhirin wa sallim wa baraka wa ta'ala sahabatin ma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Wekdal kula sumangga akeh. Sunat ada banyak tulisan sekarang. narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak terbiasa duduk. Jadi kalau saya berdiri nggak apa-apa ya. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa muslimin ajma'in. Bapak Ibu, para kiai sesepuh, bunyai, khususnya teman-teman di sini LPPNU ya. Ada berapa? Kalau nggak salah tadi saya disampaikan ada 15 LPP ya, LPP tingkat PCNU yang saya muliakan. Penting karena apa? Karena memang nanti di tingkat kabupaten atau PC itu LPNU yang akan menjadi tombak ya, ujung tombaknya itu menjadi tombak. Terserah milih ujungnya atau milih apa pangkalnya, itu masalah pilihan. Intinya tadi saya mendapatkan pesan perihal apa tadi itu istilahnya filosofi fundamental perhutanan sosial atau apa, saya enggak. Intinya begini, yang sering saya sampaikan ke banyak teman-teman ya yang nanti akan mendampingi teman-teman petani itu ada cuma satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwasanya baik itu perhutanan sosial, nanti ada yang namanya apa ya, land reform atau
penataan penguasaan tanah garapan lah ya, gampangnya itu sebenarnya baik itu menjadi program kebijakan pemerintah pusat atau sebagai inisiatif desa atau masyarakat, tujuannya adalah untuk petani penggarap. Saya nggak tahu sepakat atau tidak. Cuma kalau tadi saya sudah didaulat tuh sebagai akademisi, saya sampaikan awal mula sejarahnya ya, dari zaman Romawi itu ada yang namanya land reform atau menata kembali tanah. Itu memang peruntukannya itu untuk petani penggarap. Jadi petani penggarap itu, yang dimaksud petani penggarap itu tidak hanya menggarap nyangkul, tidak hanya itu. Soalnya apa? Soalnya ada areal-areal atau wilayah yang memang tidak bisa untuk dicangkul. Seperti lahan yang agak tinggi tuh, gunung atau kelerengannya tajam, atau istilahnya adalah kalau di teman-teman Sunda itu istilahnya lowong lowong yang lindung itu apa? Hutan larangan. Lowong larangan gitu. Atau hutan larangan atau hutan lindung. Itu memang harus dilindungi. Kalau hutannya harus dilindungi, terus garapnya gimana? Ya ada potensi yang lain, seperti kalau di beberapa daerah nanti Mas Lurid akan bercerita, ada yang namanya potensi kopi, ya kan? Terus ada potensi wisata dan lain sebagainya. Yang dimaksud menggarap itu adalah mengelola agar nilai manfaat atau nilai tanahnya itu muncul sehingga masyarakat pengelola atau masyarakat petani penggarap itu bisa merasakan nilai untuk penghidupannya. Intinya situ, inti dari perhutanan sosial atau nanti istilahnya land reform, atau dulu itu ada namanya redis ya, dulu ya. Perhutanan sosial sama redis bedanya apa? Kalau perhutanan sosial adalah hak mengelola, Pak. Hak mengelola. Kalau hak mengelola berarti bukan hak memiliki untuk saat ini kan. Perhutanan sosial, pemerintah nanti akan memberikan legalitas untuk mengelola lahan selama 35 tahun, dan itu bisa dilanjutkan nanti, diperpanjang. Kalau redis itu memiliki. Bedanya seperti itu. Terus selanjutnya, mengapa sih perhutanan sosial itu penting untuk kita perhatikan ya? Tadi mohon maaf, saya ingin tadi Yai Ketua PCNU ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya fungsi penting NU, fungsi penting LPPNU adalah memfasilitasi petani penggarap ya, yang selama ini garapnya itu sembunyi-sembunyi, ya kan, istilahnya gitu. Yang selama ini garapnya sembunyi-sembunyi atau ada ancaman dari pihak lain seperti ya mungkin dari perhutani atau apa, dengan kita fasilitasi petani, kelompok tani untuk mendapatkan perhutanan sosial, tujuannya adalah agar petani bisa menggarap dengan istilahnya dengan tenang. Itu fungsi NU harusnya, kalau menurut saya, adalah memfasilitasi jamaahnya agar mendapatkan tadi itu legalitas pengelolaan perhutanan sosial. Terang ngoten? Oke. Ya sepakat nggih. Intinya di situ. Kemudian kalau memang ada usaha-usaha selanjutnya yang sifatnya ekonomi, nanti secara jam'iyah atau secara organisasi NU atau LPPNU atau lembaga keuangan NU ingin melakukan usaha dengan kerjasama dengan
masyarakat yang difasilitasi itu istilah orang Jawa, orang Sunda itu mangga sok lah. Nah itu yang penting untuk kita perhatikan dan menjadi sebuah pemahaman bersama-sama. Mengapa penting ya? Ini apa sih pentingnya kita ngurus masyarakat ya, ngurus tani, ngurus masyarakat pedesaan? Karena apa? Pertama adalah meskipun saat ini kita ngelihat berita, ngelihat TV, kan banyak yang bilang tentang apa itu? Tentang ekonomi digital ya, tentang ekonomi hilir, tentang apa itu? Jualan online dan lain sebagainya. Tapi yang namanya hulu atau produk itu kan dari desa kan, dari tani. Nah, makanya kalau semua ngurusin hilirnya, nggak ada yang ngurusin hulu, ya nanti barangnya dari mana? Nah, sehingga kalau saya sama beberapa teman-teman tuh malah mengkampanyekan untuk huluisasi, bukan hilirisasi. Contohnya begini, salah satunya, saya istilahnya memfasilitasi teman-teman di salah satu desa di Trenggalek. Bayangkan, di sana itu hampir 80% Trenggalek di daerah Bandungan, 80% perempuan itu apa istilahnya migrasi itu apa ya? Berpindah Pak, menjadi TKW, menjadi TKI atau buruh migran atau menjadi buruh di perkotaan. Desanya sepi Pak. Yang anak-anak mudanya juga seperti itu, pada ke Surabaya, pada ke Sumatera untuk jadi buruh sawit, pada ke Hong Kong, terus ke Arab, Malaysia menjadi TKI. Desanya sepi Pak. Karena apa? Karena di hulu di desa itu nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang bantu ngurusin. Padahal potensinya luar biasa Pak. Nah, hanya berhenti tadi membangkitkan saja pertaniannya, ada pelatihan, produktivitasnya yang selama ini kopi ya sedang 1 hektar berapa ton biasanya ini hasilnya 2 ton ya. Siapa tahu dengan difasilitasi oleh teman-teman LPBNU bisa naik produktivitasnya. Nah, tapi kan nggak berhenti di situ. Oh, kalau sudah produktivitasnya naik, apa ini? Oh, ternyata kita harus memfasilitasi pasca panen atau pengolahannya. Nah, kalau di satu desa itu ada pengolahannya, maka ada yang namanya apa istilahnya industri pengolahan skala komunitas atau skala desa. Humas ini sudah mengajukan sekitar 19. 20 kok. 20. Iya. Oh, kalau itu satu datanya belum masuk ke kami kalau itu. Gumelar, Dharma Pradena. Oke. Intinya ada seperti ini. Sementara yang ada di database kita ada 6 yang sudah mendapatkan SK. Ya. 6 ini baik yang didampingi awal oleh teman-teman LPP atau sebelumnya didampingi oleh pihak-pihak yang lain. Ini saya gelundungkan lah di sini. Nah, sisanya belum. Yang dari Cilacap siapa Cilacap? Cilacap. Di sini ada tulisan ada di Cilacap, ada nggak orangnya? Lagi di jalan. Oh, oke. Yang dari Kebumen ada? Kebumen angkat tangan. Sekalian absen loh ini ya. Yang Kebumen ada? Nggak ada. Brebes. Oke. Brebes ini potensinya ada 13 ribuan Bapak. Desanya berapa nanti perlu kita cek. Desanya ada berapa perlu kita cek. Tegal ada 7.500-an. Pemalang ada Pemalang? Udah deket ya. Pemalang ada 10 ribuan. Kalau Pekalongan ada? Pekalongan? Belum hadir. Pekalongan ada 3.000. Batang ada 5.000. Kendal ada yang datang? Oke, Bapak dari mana sebutin nanti saya tunjukkan. Boyolali. Purbalingga di sana ada 6 ribuan.
Terus Boyolali. Banjarnegara naik ke atas. Di nomor 11 sampai nomor 11 apa? Banjarnegara belum saya tulis. Oh ada 4.000-an. Boyolali ada 3.000-an. Nah, Boyolali itu sudah ada 2 yang mengajukan tapi masih proses. Masih proses itu kemarin terakhir kalau nggak salah awal 2024 ya yang dapat surat serentak itu ya. Surat jawaban dari balai ya. Itu. Terus Sragen ini 754. Tetapi begini, memang ini kan peta potensi ya, peta potensi yang telah diterbitkan oleh LHK. Kalau saya sih prinsipnya begini, selama di situ memang nyata memang digarap oleh petani, ada petani yang menggarap ya, apa istilahnya? Ya kita usaha bareng-bareng lah. Yang namanya ikhtiar kan kita nggak tahu ya. Yang penting kerangka umum ya. Ini bisa diterapkan di berbagai model jenis produk nanti. Mas Lurid bisa bercerita lebih banyak soalnya Mas Lurid mempraktekkan banyak hal ya. Kalau saya masih 1, 2, ada 3 KTH yang saya dampingi. Tapi intinya begini. Kalau usaha pertanian itu baik itu pertanian produksi barang atau jasa, itu ada yang namanya usahanya itu sendiri, ada yang namanya istilahnya input produksi itu apa ya, modal, ada yang namanya sumber daya manusia, terus ada yang namanya pasar. Nah itu harus saling terhubung ya. Nah, perhutanan sosial ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami atau kita jalankan. Pertama adalah ekonomi masyarakat itu harus jalan, karena tujuan perhutanan sosial kan tadi itu ya, untuk petani penggarap dan membangkitkan nilai dan penghidupan tanah yang digarap. Yang kedua adalah menciptakan atau menciptakan kelestarian lingkungan hidup, begitu. Itu yang penting. Apalagi kalau lahan tersebut berada pada kayak semacam wilayah lindung, atau di situ ada tempat-tempat yang diselamatkan, atau di situ ada tempat-tempat yang dikonservasi, seperti kayak sumber apa Pak? Sumber air, saya kira sumber pertapaan. Tapi enggak, di beberapa lokasi di Kediri itu Pak ya, di Kediri, di Kelut itu banyak ini situs kayak semacam sendang. Situs banyak. Ada 2 KTH yang selama ini saya fasilitasi dari jarak jauh. Kalau saya pulang kampung saya datengin, itu ada kayak semacam batu-batu batu-batu alam yang buat ini candi. Dan kemarin teman-teman agak naik ke atas, benar menemukan stupa, ada beberapa itu. Nah, itu ada seperti itu. Jadi tadi prinsip pertama adalah tujuannya adalah untuk membangkitkan nilai ekonomi bagi petani penggarap. Soalnya yang tadi untuk masyarakat pedesaan. Yang kedua adalah tadi menciptakan kelestarian lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya ini kan masih disosialisasi ya tentang pengelolaan perhutanan sosial. Tapi sebenarnya yang RKPS, rencana pengelolaan perhutanan sosial itu masih nanti malam. Sosialisasi ini sebenarnya sudah banyak yang tahu program perhutanan sosial ini sudah bukan barang baru. Ini sudah mulai tahun berapa Mas Adi? Sudah lama lah sebenarnya. Tapi kita membedakan perhutanan sosial ini kan ada hutan adat, kemudian hutan desa, hutan kemasyarakatan, terus kemudian hutan tanaman pangan, dan kemudian ada kemitraan
kehutanan itu beda-beda skenario perizinan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Terus syarat-syaratnya ya normatif, yang penting ada kelompok masyarakat, koperasi, bisa kemudian badan usaha milik desa juga bisa, lembaga desa, lembaga adat juga bisa. Terus kemudian ini bikin profil gitu aja. Mungkin yang lebih tahu malah yang nanti dari JDK, karena saya kebetulan ditunjuk jadi koordinator perhutanan sosial Jawa Timur. Itu Nyun Sewu, saya bukan orang LPP, saya LPP tapi di kabupaten, tapi kalau di Jawa Timur bukan, saya di LPP, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. Jadi ya untuk ada nyerempet-nyerempetnya dengan hutan. Jadi memang kita semua ini kan sebenarnya oleh negara diberi tanggung jawab untuk ngurusi hutan. Jadi kita ini sebenarnya sudah ditakdir untuk jadi orang hutan. Ya profil nanti teman-teman, saya pikir ini gampang. Kalau untuk profil kita bisa tahu ada di BPNU, terus kemudian Ansor, Fatayan ini paling jago, peta juga demikian, banyak sekarang. Kampus-kampus NU kita juga bisa mulai ada ini ya, ada pemetaan. Saya pikir gampang. Dan semua itu sudah ada aturannya, ada peraturan dirjen. Tapi saya akan mulai bercerita dari sini, Bapak Ibu para Kiai. Dulu hutan itu hanya boleh dikelola oleh korporasi. Artinya korporasi itu semacam, kalau bahasanya ya semacam sindikat gitu ya. Sindikat memang. Jadi sindikat orang-orang kaya, perusahaan gitu, dan korporat begitu. Nah khusus di Jawa ini perhutani memang. Di luar Jawa nggak ada perhutani. Nah zaman Gus Dur sudah mulai ya, isu ini berkembang. Termasuk Gus Dur pernah ditanya oleh salah satu kiai kampung begitu, Gus, alas ini milik siapa? Gus Dur bilang negara. Itu di era tahun-tahun 2000 lah. Nah, akhirnya persepsi masyarakat ini salah, milik negara. Nah Gus Dur jawabin negara, loh, nah jadi kok negara alas ini kok negara. Bahasanya itu keliru tuh, negara apa ngotong? Negara, salah. Jadi alas udah ditegori. Oh ini milik rakyat tuh, negara karo presidennya. Itu awalnya perhutanan sosial. Nah kemudian diteruskan oleh Bu Menteri, oleh presidennya waktu Pak Jokowi, sudahlah. Karena ini ada riset Bapak Ibu. Ya riset itu sebagian besar masyarakat di sekitar hutan ini, terutama di Jawa, ini tiang NU nomor tiang Wahabi, sing di pinggir alas NU, kecuali tentara HTI latihan perang NU sedaya. Nah rata-rata di sekitar hutan ini mereka susah, miskin, akses kesehatan jauh, loro titik betulnya tebih puskesmas atau anaknya ke sekolah jauh, terus kemudian ekonomi mau jual ke pasar juga jauh. Jadi semuanya serba sulit masyarakat di sekitar hutan.
Yang kita tahu tadi ternyata sebagian besar tidak warga kita. Ya, ini jauh semuanya. Nah, tapi kemudian di era-era sekitar tahun setelah 2000 ini banyak kejadian-kejadian seperti banjir, longsor, banjir bandang. Nah, masyarakat yang secara negara ini dimiskinkan secara struktur, berobat atau memasarkan produksi hasil hutan jadi murah karena ongkos biaya transportasinya mahal. Anaknya nggak bisa sekolah. Nah, maka kemudian ini mempunyai tanggung jawab besar untuk ngopeni alas ini. Lek enten alas sing kenging banjir bandang, sing kenging sinten yang kena banjir, ya masyarakat di sekitar hutan. Lek ini alasnya kobong, sing datang paling duluan sinten? Masyarakat sekitar. Kota Purwokerto ini mateni geni kesuwen. Geni ini sama murup barang. Maka kemudian wis masyarakat miskin, kemudian diberi tanggung jawab untuk memelihara lingkungan. Ini kan sungguh kasihan, malah nasib mereka. Nah, kemudian ini adalah tujuannya sekarang masyarakat boleh mengelola perhutanan sosial. Tapi kemudian kita nanti tidak hanya terhenti sampai di situ. Ya. Seperti pengalaman di Malang dan beberapa daerah yang lain, Jawa Timur, kita memang mengurus perhutanan sosial tidak hanya terhenti sampai di izin. Ya, makanya di struktur di Jawa Timur ini ada bagian sosialisasi dan advokasi, ada sosialisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan. Terus kemudian ada lagi bidang perizinan dan advokasi. Jadi perizinan menguruskan izin. Makanya saya enggak persis tahu proses perizinan secara detail sebenarnya, karena di Jawa Timur sudah ada Mas Dayat, temannya Mas Taldo ini, wah sakit banget gitu lah kalau perizinan. Terus kemudian advokasi. Nah, advokasi ini kan ya nyun sewu, kalau perhutanan sosial ini kan sebenarnya hutan itu sudah dikuasai orang banyak gitu. Bahkan mulai tentara yang berbaju hijau loreng sampai tentara yang berbaju, cuma kalau buatan bangsa nggak tahu menguasai alas, belum tertarik. Tentara yang berbaju hijau ini sih, Menteri Hutan yang selama ini sudah dapat keuntungan lebih dari pungutan-pungutan yang tidak resmi, mulai Kapolda sampai Pangdam, ini sudah menguasai ini semua. Makanya kita butuh tim advokasi. Yang ketiga kita butuh namanya bidang usaha dan teknologi pengolahan hasil hutan. Yang keempat kita ada namanya bidang kemitraan dan usaha. Ini memang kita buat panjang. Jadi nyun sewu, Bapak Ibu jangan terbersit kalau kemudian kita nanti akan dapat bagian di hutan itu 2 hektar gitu, mengurusi perhutanan sosial. Saya terus terang, kalau saya pribadi saya nggak mau, saya nggak kuat maju. Tapi kemudian kita berdayakan mereka, kita buat sejahtera.
kita kan bisa, mereka sejahtera, kita kan juga dapat keuntungan dari mereka. Salah satu contoh begini, saya memandang di Jawa Timur ini ada sebuah produksi yang sangat strategis dari hasil hutan. Salah satunya adalah kopi. Nyun sewu, saya memang juragan kopi, cilik-cilikan. Ya, saya melihatnya kopi ini sebagai sebuah produk strategis. Tapi persoalannya apa? Seperti di Jawa Tengah sama saya pikir. Kopi masih kalah kualitasnya, kopi rakyat, kopi hutan masih kalah kualitasnya dengan produk perkebunan. Gini betul. Karena perkebunan PTPN itu SOP-nya ketat. Nah, maka kemudian kita bisa bermain di UPH, unit pengolahan hasil kopi ini. Dari petani kita beli, kita perbaiki kualitasnya sesuai dengan standarnya masing-masing, ini jadi mahal, jadi barang yang lebih mahal, dan petani akan mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi kita tangkap. Istilah diskusi kami dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, kita mulai dengan komoditas strategis yang ada di suatu daerah tertentu. Nah, nanti Jawa Tengah seperti apa gitu? Komoditas strategisnya apa? Apakah sama kopi atau beberapa saya lihat malah ada hasil hutan lain? Oh ya, sebentar lagi ini selesai. Ini mau endingnya. Ya. Nah, dari itu kita tarik panjang dari sebuah komunitas, tarik mundur. Persoalannya apa? Apakah di teknik tanamnya, bibitnya, perawatannya, terus kemudian apakah di teknologi pasca panen? Kalau istilah di pertanian kan ada on farm, off farm. Nah, gerbisnya. Nah, ini kemudian, nah harusnya orang NU itu kalau banyak masalah kan seneng. Jadi kita harus cari-cari masalah gitu. Juga seneng. Kita berpeluang untuk menjadi solusi bagi mereka. Jangan kemudian perhutanan sosial kita ikut-ikut maju gitu loh. Nanam pohon jangan. Jadi kita urai mana persoalannya, kita hadir di situ. Persoalannya ada di pengadaan mesin-mesin sederhana, alat. Masalahnya ada di kualitas pasca panen. Kopi sekarang ini adalah jadi perebutan strategis dunia. Ya, kalau saya cerita kopi ini nanti bisa semalam, termasuk sejarah di Ponegoro. Ya, nanti malam juga. Sejarahnya di Ponegoro itu, kita kalau pelajaran sekolah itu tahunnya di Ponegoro perang karena rebutan patokan kuburan, tidak rebutan kopi, perkebunan, dan itu jadi perang termahal, terpendek. Perangnya 5 tahun, Belanda sampai bangkrut. Salah satu jajahan Belanda namanya Bulgaria merdeka karena ada perang di Ponegoro. Loh, kita nyebutnya kok perang di Ponegoro. Belanda itu tidak nyebut perang di Ponegoro, nah. Perang Jawa. Perang Jawa Belanda. Nah, ini yang saya maksud. Dari sebuah komoditas itu kita urai persoalannya. Kita misalkan urusannya dengan pengetahuan, ya kita adakan pelatihan. Urusannya dengan permodalan, kita carikan modal. Urusannya dengan teknologi dan peralatan, kita carikan permodalan. Nah, kemudian kita akan pasarkan itu jadi pasar bersama miliknya NU. Kita buka pasar bareng. Buka pasar itu sekarang nggak harus beli lahan, terus kemudian bikin kios-kios.
pasar itu ada di sini sekarang. Jadi dunia yang menguasai 4 hal nanti akan merajai. Yang pertama urusannya dengan energi. Energi, sumber-sumber energi di Indonesia ada apa tidak? Banyak. Yang kedua urusan lingkungan. Sumber-sumber lingkungan di Indonesia ada tidak? Yang ketiga adalah urusannya dengan pangan. Di Indonesia ada atau tidak? Melimpah. Yang terakhir yang keempat urusannya dengan informasi. 4 ini akan jadi perang dunia. Rebutan. 4 ini akan jadi rebutan dunia. Siapa yang menguasai ini akan menguasai dunia. Tapi dari 4 itu di kita mana yang berdaulat? Itu pertanyaan terakhir saya yang nanti harus dijawab oleh Bapak Ibu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikas pengalaman akses lahan, kemudian bagaimana mengelola lahan itu, terus sampai terakhir mungkin hari ini ada nggak peningkatan pendapatan di dampingan sampean? Itu saya kira kalau calon presiden biasanya 3 menit, ini moderatornya kurang galak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya di forum ini langsung kayak masuk bagaimana ya, nanti tinggal lagi sama moderator. Ini forumnya kehamat, forumnya istimewa dan forumnya langka. Kenapa begitu? 1, tim BBN-nya hadir, tim PWN-nya hadir, PCN-nya hadir, bahkan KPK sebagai penerima manfaat hadir dalam satu forum. Ini sulit diadakan. Nah, yang kedua, NU punya jaringan dari tingkat nasional, provinsi, dan cabang, kecamatan, kemudian ranting desa, bahkan cabang istimewa. Sementara untuk dibenamkan tema perhutanan sosial ini belum jalan, belum bisa. Pengalaman ya, soal cerita pengalaman ya. Padahal kan semua jaringan NU itu ada dari pusat sampai ke tingkat desa. Tapi kita per hari ini dari refleksi yang sudah kita lalui bersama. Nah, contohnya kita mungkin di Jawa Tengah baru pertama ini ya, kumpul seperti ini. Padahal tema perhutanan sosial itu bahkan sebelum problem PBNU sekarang itu di masa PBNU sebelumnya sudah pernah saya mengadakan yang namanya rombok nasional reforma agraria dan perhutanan sosial. Kemudian juga di masa itu di Jawa Barat itu ada 6 SK yang terbit sebelum problem sekarang, walaupun skemanya kuring kakak. Tadi saya sempat membahas kuring kakak dengan perwakilan dari desa mana ya waktu hari tadi, Mas Akbar mana? Desa mana Kemutuk Lor ya? Nah itu juga ceritanya juga sudah mendapatkan SK PKK. Kemudian hari ini ada regulasi baru pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan lainnya yang namanya KHJK, kawasan hutan dengan pengolahan khusus, di mana yang dulunya SK PKK kemudian ada yang sudah masuk ke kawasan hutan dengan pengolahan khusus. Ya. Kemudian ada yang tidak masuk. Nah ini problem kan itu. Nah maksud saya kita kaitkan dengan struktural NU. Problem-problem seperti ini mestinya, ini saya curhat ini ya sebenarnya, tidak ditangani langsung oleh KTH kemudian dia ke Jakarta ke KHK sana. Cukup saya aja lakukan itu kan. Yang lain jangan, karena kita punya struktur dari desa sampai ke pusat. Nah,
makanya pertemuan hari ini, forum hari ini, saya berharap besar kita yang hadir di sini karena ada perwakilan PB, perwakilan PW, perwakilan PC, maka kelompok tani itu sendiri, kita bisa menghidupkan jaringan-jaringan ini dengan mencangkokkan tema perhutanan sosial. Kan tinggal mencangkokkan. Oke lah, misalkan hari ini tema kehutanan itu belum populer di kepengurusan NU, baik di tingkat ranting sampai tingkat jangan ranting ya, tingkat PB aja itu belum populer juga. Kita itu masih di pinggiran tema-tema kehutanan sosial ini. Jadi harapan kita, mari kita sama-sama tema perhutanan sosial ini menjadi trending topik di Nahdlatul Ulama, sehingga tidak kejadian urusan tingkat apa orang dari desa kemudian jauh-jauh ke Jakarta untuk mengatasi masalah yang ada di desa. Kenapa kita tidak misalkan KTH curhatnya cukup ke RWC kan gitu. Jangan sampai KTH yang maju ke Kementerian Lingkungan Hidup gitu kan. Nanti kalau bahasa di dunia santri kan selalu ada melantai orang kiai yang ada di PC, yang ada di PW, yang ada di TV kan. Nah, itu pengalaman kami sebelum-sebelumnya, karena relatif di tahun 2019 itu ya kita itu orang asing di dunia perhutanan. NU itu orang asing di dunia perhutanan sosial. Bahkan saya juga lulusan Universitas Islam Solo Negeri itu kan, di apa ya istilahnya itu dipertanyakan, ini sarjana UIN kok ngomongnya atau bisa yang ngurusin urusan kehutanan gitu kan. Nah hari ini kita justru yang menjadi leading sektor lah, orang yang ada di depan urusan sosial ini. Setelah misalkan pegiat-pegiat agraria sudah menyatakan reforma agraria atau perhutanan sosial ini bisa landing ya kalau NU ikut memimpin, NU ada di depan. Walaupun memang perhutanan sosial dianggap reforma agraria yang tidak sejati kan gitu ya. Semuanya masih bersih kayaknya. Nah, itu maksud saya dari pertemuan ini, mari kita bangun sistem, membangun cara kerja supaya efektif. Kita perlu orang di tingkat pusat supaya usulan dari kelompok tani ada yang selalu mengecek, mengkonfirmasi ke KLHK. Karena kalau harus orang KTH atau pengurus KTH yang ke Jakarta, ya pertama ongkos, ya kemudian waktu, ya kemudian tenaga. Sehingga nanti mulai dari usulan sampai nanti misalkan pembuatan seperti yang ada di background ini, rencana kerja itu cukup diurus sampai tingkat cabang saja, harapan saya pribadi. Sehingga berhubung kita di sini hadir mulai dari PB dan PC, bahkan mungkin bahkan MWC, itu bisa tema perhutanan sosial ini menjadi mainstream ya, menjadi arus utama di tingkatan NU di semua level. Kemudian masalah di tingkat kementerian atau balai ya. Jadi usulan, kalau ini kan ada dua tema PS itu, tema kerjanya itu pertama usulan ya, nanti kita mau mengajukan SK, kedua pasca kita mendapatkan SK ya. Nah untuk usulan itu jalurnya selama ini kita langsung ke yang namanya PSKL ya, di KLHK itu ada namanya Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Kita langsung mengirimkan berkas dukungan usulan kepada PSKL. Nah kemudian selanjutnya ketika yang namanya balai itu apa ya, unit di bawah Dirjen gitu ya. Di Jawa itu membentuk balai sendiri dulu, balai PSKL Jawa itu gabung dengan Bali, gabung dengan Nusa Tenggara, jadi Jabal Nusra.
sehingga bisa kita mengajukan usulan ke sana. Dan kebetulan kepala balainya kalau nggak salah orang Cilacap, Pak Nur Faizi. Ya. Nah, itu. Jadi dengan Banyumas sangat dekat lah ya, masih satu presidenan kayaknya. Gitu kan. Nah, kemudian di tingkat dirjen, mudah-mudahan seperti tadi disampaikan Mas Chandra, sekarang PLT, dirjen yang definitif pensiun. Mudah-mudahan kita doakan Gus Mahfud yang akan menjadi dirjen, dan itu akan menambah tenaga bagi kita, ya. Kita orang-orang NU yang dianggap tidak punya kemampuan, skill, kapasitas soal hutan, ya itu bisa menambah tenaga kita. Yang jelas siapapun institusi ya, ataupun LSM ataupun kampus yang mendampingi masyarakat sekitar hutan, sama dengan mereka mendampingi warga kita. Ya. Mereka nggak punya warga, kita yang punya warga. LSM kan nggak punya warga, kampus kan nggak punya warga. Kenapa mereka yang dampingi ya? Kenapa kita tidak yang dampingi ya? Jadi harapan kami ini menjadi pemahaman kita bersama bahwa perhutanan sosial maju, perhutanan sosial sukses itu sama dengan NU-nya yang sukses. Kita nggak perlu lagi mungkin nantinya koin NU itu nggak perlu ada kalau ya pendapatan warga NU dari hutan itu bisa menghidupi keluarga, menghidupi lingkungannya. Iya Pak. Ya itu karena aset Pak ya. Bayangkan Pulau Jawa kita punya lahan garapan 100 hektar itu nggak mungkin Pak. Atau per individu 2 hektar, taruhlah punya uang, itu nggak mungkin ya, karena sudah populasi yang padat ini. Jadi ini potensi bagi kita, kalau bukan kita ya orang lain yang akan menggarap atau mengambil aset-aset tersebut, karena sudah dikode oleh moderatornya makin sore menggalak. Saya mungkin cukup sampai di sini. Nah, refleksi saja perjalanan selama ini. Dan sebelum saya akhiri, di sini ada kiai saya yaitu Kiai Mas Tuhan. Beliau barusan datang ke Topi itu nyamar sekarang. Biasanya kalau di rumah ya pakai sorban gitu ya. Ya, sini di UIN Sunan Kalijaga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu para ulama, para cari sepuh dengan rekan semua ini, wakil ketua PCN Banyumas Pak sama saya di sini, dan tentu teman-teman tidak lupa ini Wabil Yusuf dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Ciamis, dan dari Bogor. Baik, izin kami untuk menyampaikan ini yang sudah pernah mendapatkan, ya semoga nggak bosan ini, karena ini merupakan barangkali ruh yang untuk kita melangkah bagaimana perhutanan sosial ini betul-betul kita siapkan. Tadi bahasanya gitu dari Pak Chandra maupun Pak dari PWNU juga menyampaikan ini strategis dari PCN Banyumas. Lalu teman-teman ini dari DLPP, yang saya ini kami ini berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan ini yang ikhtiar ya, tentu ikhtiar untuk bagaimana kami ambil judul namanya sekolah lapang. Ini ada pasal 17 kalau nggak salah di Permen 4. Jadi bukan ngarang-ngarang ini. Jadi ada di Permen 4 tentang KHDP, pengelolaan PS pada KDPK, menyebutkan bagaimana sekolah lapang ini menurut kami bagaimana merengkuh teman-teman yang ada di NU ini, baik tadi sampaikan dari ranting maupun sampai pusat. Orang-orang pinter-pinternya ternyata udah mulai muncul sekarang, yang profesornya, yang doktornya, sampai yang praktisi-praktisi gitu. Jadi langsung memang ahli di mana, di lapangan. Sehingga ini
kita coba bagaimana dengan sosialisasi ini RKPS ya jangka waktu 10 tahun yang ada sponsor oleh PSKL dan yang tahunan RKT ini. Sebelum melangkah ke situ, kami coba bagaimana teman-teman ini yang memiliki potensi-potensi ini nantinya akan terjun. Indonesia ini negara agraris dan hari ini mungkin mulai tengah-tengah ya, karena generasi mudanya kalau kita lihat usianya barangkali 50 up, yang muda-muda jarang ya, kalau dipromosikan jarang, dan lebih tertarik teman-teman ke merantau itu anak mudanya, karena nggak menarik petani itu. Kalau ngomong on farm itu paling keuntungannya minim ya, bahkan ada yang bolak-balik kok rugi dan sebagainya. Tentu kita harus sadar sekarang bahwa saatnya ketika ada dapat pengelolaan sosial maka sudah saatnya. Beberapa yang kami sampaikan adalah alasan hukum, latar belakang, perumusan masalah, sasaran zona manfaat, implementasi ya ini, monitoring dan evaluasi tadi. Ini kita agak cepat karena ada 7 menit ini, Pak Fadil ini. Lanjut, ini kegiatan yang kami laksanakan di PC ya, dari Fintech ini. Lanjut Pak Mas Fadil, mohon maaf. Ini sejarah 2016, ada namanya P83, teman-teman mungkin tidak asing dengan 5 jarinya, sering mengalami begitu. Dari hutan desa, hutan adat, kemudian ada KM, ATR, sampai ke hutan hutan. 2017 kita ingat ada namanya P39 atau IPHPS ya, di PS di Balai Desa Perhutani. Kemudian lahir Undang-Undang 2020 nomor 11 2020 tahun 2020, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ mulai disebutkan bagaimana tentang kehutanan. Kemudian 2021 ya, melalui PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, sudah mulai kata-kata KHDPK muncul di situ. Tetapi belum bentuknya kayak apa ini gitu kan. Baru muncul Permen LHK nomor 9 tahun 2021 mulai nih tentang pengelolaan perhutanan sosial. Lanjut. Kemudian 2022 mulai jelas ini. Ada SK LHK nomor 287 tahun 2020 tentang KHDPK yang luasnya 1,1 juta hektar. Mulai dari sini nih, kalau kami katakan buahnya reformasi nih, revolusi kira-kira, revolusi kehutanan. Kemudian 2022 mulai ditegaskan tentang SK Menteri LHK nomor 1013 bahwa luas perhutani sudah clear 1,3 juta hektar dari 2,4 juta hektar. Jadi teman-teman nggak usah tengah-tengok ya, memang sudah jelas sekarang kawasannya sudah 1,4. Kemudian 2023 lebih tegas lagi, lahir Permen nomor 4 tahun 2023 tentang pengelolaan perhutanan sosial pada kawasan hutan dan ruang khusus. Tadi teman-teman sudah cerita prosesnya seperti apa dan sebagainya. Oke, kemudian 2023 juga lahir perhutani mengiringi karena sudah wilayahnya berkurang dan B2B, bisnis to bisnis, maka dikeluarkanlah Perdi 13 2023. Ada 2 bentuk, KKP dan KKPP. Jangka waktunya kalau di perhutani sampai direksi itu 2 tahun. Kalau ini 5 tahun sampai ke Dewan Pengawas. Kalau yang KDP, KPS KDPK itu 35 tahun. Nah, yang sangat menarik, coba turun yang sangat menarik itu lahir di tahun 2023 ada Perpres nomor 28. Jadi mungkin kita masih tergopoh-gopoh dengan Permen 4 tahun 2023, sementara ada Perpres nomor 28 tentang perencanaan terpadu percepatan pengelolaan PS. Ini peraturan presiden. Jadi kalau sekarang masih gerakannya masih belum cepat, keluarlah ini. Ada satu hal sangat menarik nanti akan kami serikan di belakang tentang IAD, Integrated Area Development. Apa itu? Pengembangan wilayah terpadu, berbagai stakeholder di situ, berbagai kelembagaan terlibat di situ, pemerintah daerah terlibat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, untuk bagaimana membangun secara terpadu wilayah berbasis perhutanan sosial. Jadi artinya apa? Sangat-sangat dipedulikan masyarakat yang ada di tepian hutan dengan Perpres 28 ini.
Nah ini latar belakangnya ada 3 hal yang selalu kita bicarakan. Ada kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial. Sebentar, meskipun sudah cepat. Kelola produksi, lihat proporsinya. Kelola sosial kecil aja. Kelola produksinya gede. Kelola lingkungannya, ya mungkin karena yang tadi dibicarakan, banjir, erosi, macam-macam itu disiapkan anggarannya cukup ini di bawah produksi tentu. Tetapi kelola sosial ini yang dalam tanda petik sebenarnya kita sering mengatakan domain behind the garden. Pagarnya hutan siapa sebenarnya? Manusia atau sosial? Tapi sangat ironis ketika hal ini memang kurang mendapat perhatian. Mohon dilanjutkan. Nah ini mungkin nanti dibaca saja ya. Ini lanjut, ini perumusan masalah. Kami ingin menekankan begini, bahwa di Perpres 28 ini adalah tidak bisa dilepaskan dengan Permen 4 tahun 2023. Kita bicara KUPS itu ada di sini. Jadi Perpres 28 itu ada 3 hal besar. Bagaimana kontribusi percepatan terhadap distribusi aspek legal. Kalau bahasanya teman-teman, persetujuan pengelolaannya itu, atau kapan aku dapat SK kalau bahasanya itu, meskipun namanya sudah pengelolaan sebenarnya. Kemudian yang kedua itu bagaimana pendampingan yang sangat efektif. Kemudian bagaimana pengembangan KUPS atau usaha, terlibatnya para pengusaha-pengusaha itu ada di sini. Jadi sebenarnya ini Bapak Ibu bisa membahasnya di Perpres nomor 28. Nah ini solusinya apa? Muncullah ide tentang sekolah lapang. Kenapa? Pembangunan yang sekarang ini mungkin banyak yang kena sasaran, ya, dana aspirasi lah, mungkin dana yang terkait dari daerah. Karena di lapangannya nggak disiapin. Mungkin yang potensi ternak dikirimnya ikan, dikasihnya. Yang potensi ikan dikasihnya ternak. Ya katanya ngasih lebih senang ke situ kira-kira. Ya gitu seperti itu. Sehingga ini perlu kita nanti akan mendesain bagaimana teman-teman NU ini, sehingga sekarang sudah hidayah hablum minallah, hablum minannas, hingga ada satu lagi hablum minanallah. Ini kan di sini orang pinter-pinter yang ngaji udah 3 hari itu sekarang, ya. Ya suku-suku tapi orang pintar dari Jakarta, dari provinsi, dari kabupaten, nah, kumpul orang-orang itu bagaimana mempersiapkan SDM di lapangan. Nah itu nanti kita akan ngomong RKPS sampai RKP di situ. Sehingga nanti ketemu potensi seperti apa. Oh ternak di situ, ahli peternakan turun, ngajarin, nyiapin SDM, nyiapin sampah, baru ternaknya datang. Jangan di lapangan nggak ada apa-apa, tiba-tiba datang ternak. Ya sudah. Ketika awal ditanya, mana ternaknya? Awal Pak, gitu kan. Mana kuburannya? Yang ditunjukin kuburan umum. Kuburan ternak nggak ada. Nah ini Perpres 28 ini yang sangat menarik, ya. Jadi ada perluasan distribusi, pengembangan usaha, ya sangat kesana. Sehingga dari sini Bapak Ibu kami ingin berpikir bagaimana mensejahterakan warga NU di lapangan. Itu ada 3, kalau saya katakan trisula. Yang pertama jurusannya adalah melalui RKT yang disusun oleh KPS, kelompok bersosial, yang setelah dapat izin itu, setelah dapat usul pengelolaan, dia menyusun kemudian dipilih oleh CDK, kemudian disahkan oleh CDK, maju ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, dari RKT yang disusun itu masuk melalui jalur musrenbang, ya, musrenbang, GES, CAM, KAP, bisa provinsi, terus bisa ke pusat. Dan ketiga, ini jalurnya NU. Jalur NU dari RKT itu disusun, didampingi NU, kemudian naik ke MPP, naik ke PC, PC naik ke PW, kira-kira begitu. PW bisa langsung kemudian ke PW dan seterusnya. Jadi ini yang untuk mempercepat bagaimana proses kesejahteraan dengan menyiapkan SDM, sehingga anak muda NU sudah insya Allah nggak kemudian mau ke Jakarta lah. Padahal sekarang sudah ke Kalimantan ya Bapak Ibu ya, kan ibu kotanya pindah. Jadi ini LPPNU nanti bersama stakeholder yang lain, ini sosial sekolah lapang, dan seterusnya. Sampai nanti pelaporannya Gokups ini, kalau teman-teman di Gokups ini kunan seperti ini. Selama ini kunan nggak diakui Bapak Ibu. Jadi jagung yang sebenarnya banyak punya hasil kunan yang lain itu nggak diakui. Karena apa? Tidak ada laporan yang strategis. Ini kita terima kasih sekali dengan Permen 4 ini ada pelaporan untuk PSKDPK melalui Gokups, ya, digital itu. Jadi memang harus melek
teknologi gitu. Nanti anak muda mau terlibat di sini, putra-putri yang jenengan itu yang ahli teknologi. Sehingga hari ini jagung masuk berapa dan seterusnya itu tercover sebuah informasi. Jadi selama ini maksudnya ke pertanian, karena kehutanan belum memiliki pelaporan yang canggih kira-kira begitu. Tapi mungkin ini ini nanti bisa seperti itu, bisa terlalu lanjut. Ya, misalnya Mas Adi, iya, ayo, pagi ada Pak. Jadi beberapa materi, ini teknis saja nanti ya, mengawal dan sebagainya. Yang nanti Mas di materi yang ada, yang tadi jadi ini beberapa materi mata ajar yang nanti disampaikan tentang perlindungan hukum, tentang apa budaya tanaman hutan, buah, pertanian, peternakan, perikanan, perawatan, bagaimana mengelola hutan, ada bisnis, bagaimana bisnis, sampai kepada bagaimana bisnis karbon atau carbon trading. Ini yang potensi sekali ya, terutama di tempat kita. Jadi ini yang akan dilaksanakan, dan tentu ahli-ahlinya, para pakar-pakarnya itu di NU stoknya banyak ya, termasuk nanti bagaimana SDM disiapkan di lapangan sehingga program tidak, kalau bahasa kami itu programnya tidak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk teko program ini ujuk-ujuk ini. Tapi harus nanti dipetakan dulu melalui RKT, kemudian ada sekolah lapangan, disiapkan SDM, disiapkan perangkat, kemudian baru turun program itu. Kami yakin kalau seperti itu, mimpi kami katakanlah seperti Banyumas nih, Kapuloko itu di situ muncul. Kalau udah datang dari mana nih, Banyumas itu Baliga, itu langsung ngomong harga. Tapi kalau dari mana datanya? Oh dari kawasan ini, oh masuk lihat dulu gitu. Jadi artinya sebenarnya masing-masing wilayah punya potensi unggulan. Ini yang sebenarnya kita potret di wilayah kita gitu. Terakhir, ya monefnya, ya nanti ada pemantauannya sekian minimal sekali dalam 1 semester, kemudian tahunan. Ini kita sebagai tahu, sehingga progres ini betul-betul nyata dan teman-teman punya schedule yang jelas, potensi yang jelas, program yang jelas. Ada 3 trisula tadi yang akan bisa mengembangkan KUPS di masing-masing. Selesai demikian Mas Fadil pasti ini dua. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya menunggu harus ada perempuan di tengah-tengah kita, ternyata beliau yang mewakili. Monggo Bu. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Kepala Balai PSKL menyampaikan permohonan maaf karena beliau tidak bisa hadir bersama kita di sini karena ada agenda yang bersamaan ya Pak ya. Mungkin lain kesempatan mudah-mudahan bisa bergabung. Ini kebetulan kami bertiga ditugaskan di tengah-tengah tugas yang lain, kebetulan ini apa sih namanya, ditugaskan untuk sharing ya, sosialisasi mungkin yang terkait dengan penyusunan RKPS. Memperkenalkan diri, izin saya Nining, kami dari Balai PSKL wilayah Jawa. Kemudian ada rekan saya Mas Yudi ya, dan satu lagi Mas Aziz di belakang. Ini kebetulan Mas Aziz tadi ada tugas dari Dieng, kemudian kesini, saya di Kebumen kesini, dan Mas Yudi di Selawi ya, Tegal Selawi kesini. Mudah-mudahan walaupun terlambat tetap bisa kita maksimalkan ya Pak ya waktunya. Baik, terima kasih. Mungkin pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi ilmu mungkin atau berbagi informasi yang terkait dengan penyusunan RKPS. Izin berdiri ya Pak ya. Kebetulan saya ketua LMDH Pak, saya ketua LMDH dari tahun 2007. Alhamdulillah sampai sekarang katanya ditidurkan, tapi kegiatan kami masih berjalan. Cerita tadi disampaikan dari PSKN kalau nggak salah,
lembaga itu harus membentuk suatu KUPS. Alhamdulillah saya dari LNDH membentuk KTH sesuai regulasi, mengikuti regulasi kami bentuk KUPS, dan sampai GOM-nya adalah alhamdulillah saya sudah bentuk koperasi KMP. Akhirnya sudah, alhamdulillah saya sudah punya KPS dan sudah saya nilai dari SDK itu sudah silver. Saya sudah punya 5 RKPS dan RKP, ada buktinya saya di rumah, dan sudah dinilai itu silver. Saya punya 5 KPS, ada buktinya. Dan kegiatan kami adalah pelestarian alam dan juga dari nguri-nguri budaya, di mana kearifan lokal ini sangat penting. Bapak-bapak semua ini, sebelum kita kegiatan ini bagaimana kita melestarikan alam ini kan sangat penting. Kebetulan di tempat kami ini banyak situs-situs budaya peninggalan sejarah. Alhamdulillah kami melestarikan, dan alhamdulillah tadi sedikit saya menyimak di depan, ini sudah mancanegara. Ini kunjungan di tempat saya di Dusun Kalipaku. Terus terkait kegiatan kami dari KUPS dan sekarang GOM yang endingnya adalah koperasi, kami adalah sudah punya 3 usaha. Itu adalah Curug Jenggala, Curug Bayan, dan Bukit Pandang Undang, itu dari Mas Selvi. Dan insya Allah pendapatan saya nggak boleh pamer gitu. Tapi silakan bapak-bapak semua datang ke hari itu aja. Sebutkan saja. Oh sebutkan apa? Oh jadi pamer lah. Tahatus penikmat. Ya oke. Jadi gini, yang jelas kami berawal dari LNDH, endingnya koperasi. Iya. Per tahun aja. Oh, per tahun. Per bulan. Iya per bulan. Iya per bulan. Per bulan. Alhamdulillah dari satu objek kalau untuk weekend itu sampai 100 juta lebih. Wah. Per bulan. Top. Kalau weekday itu minimal 40 sampai 50 juta. Dan konsepnya kami itu swadaya murni. Mohon maaf, tidak dapat bantuan dari manapun sampai hari ini. Tapi alhamdulillah kami sudah berkontribusi pada perum tani sekitar kurang lebih 1,5 M. Kegiatan kami dari mulai tahun 2016 Bapak-bapak semuanya. Itu jadi jelas terkait dengan tadi ada KTH, ada KUPS. Kayaknya Pak Pur ngomong sudah bikin duluan, mohon maaf. Berarti kayaknya sudah telat nih. Ternyata ini telat. Nah, tapi bagaimana? Marilah kita berkolaborasi. Kita mohon maaf di sini jangan mikir NU, jangan mikir KTH, tapi jalan bareng. Karena banyak saya nih. Dari disit, udah melaku ini saya. Mohon maaf mohon maaf. Kami bukan fanatik. Tapi bagaimana kita menjadi hubungan yang baik selama ini gini. Kalau bicara pendampingan, mohon maaf, saya bukan berdampingi. Tapi itu Mas Jalu menjadi saksi nih. Kemarin ada tim burung itu yang selama ini motivasi kami. Inilah menjadi motivator. Kan gitu. Nah kalau sifatnya pendamping, ini harusnya dari mana Pak? Kan dari dinas. Kan gitu. Justru malah kami yang memberi kontribusi kepada pemerintah, kan kebalik nih. Itu. Dan saya bisa buktikan. Dan mohon maaf ya, bukan saya pamer. Saya menggunakan kaos ini tadi saya bisa ada acara Pak dari CDK. Ya hampir sama dengan acara ini Yusuf nih. Kayak gitu gitu. Dan jelas kami dari Ketenger itu Pak Rizwan Ketua LDPH yang kemarin bulan September baru menerima izin. Mungkin sama ada Bapak gitu. Tapi saya penerima izin SK-nya kuling kakak. Dan kegiatan adalah kita masih dalam KKPP. Dan kami sudah punya wisata. Dan alhamdulillah saya lagi menulis lagi Pak, satu objek lagi. Mudah-mudahan saya Januari untuk launching Pak. Itu wisata Curug Tirtasena. Silakan lihat di Facebook saya gimana gitu. Ini murid swadaya Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivator Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru kulin kakak, belum kulin adiknya. Ini sudah kita sekarang dari tahap kedua. Beberapa cabang sudah memproses. Kalau tidak salah, Cilacap sudah pengajuan belum? Yang sedang proses pengajuan mana ini? Pemalang. Yang sedang proses pengajuan Sragen. Nama dan langsung saja kira-kira apa yang bisa di-sharingkan kepada kawan-kawan. Jadi sebagai
pendamping itu pendamping ya, pendamping PS lah gitu kira-kira. Jadi Pemalang, Tegal, Pemalang, Tegal ya. Dua. Itulah masalahnya itu bagian Gus Bal itu proses Gus ya. Mudah-mudahan segera dikembalikan ke vaksin. Jadi alhamdulillah sudah kalau nggak salah 15 KTH dari tempat kami yang maksudnya dari kami yang dipercayakan. Ini sudah kita sampai ke BPSKM. Semoga segera untuk mendapatkan. Dan terus kita ini juga benderanya sama NU ya gitu. Jadi teman-teman merapat ke NU yang tadinya bukan nggak bisa sebutkan. Jadi sekarang dia ke NU untuk minta difasilitasi. Jadi alhamdulillah nanti 15 ini semoga sempat mendapatkan persetujuan. Saya pikir demikian Mas Fatih. Perkenalkan lagi, nama saya Abdullah. Saya dari Karangsama Lor. Kebetulan saya di LPHD Wana Lestari sebagai ketua. Sedikit menambahkan terkait dari Karangsalam sendiri kan hampir sama kurang lebih dengan Ketengah. Kita memiliki 2 izin, Bulan KK dan KHDPK. Untuk kulit kakak kami sendiri kita sudah berkembang membentuk suatu koperasi yang namanya KMP, Koperasi Multi Pihak, dan itu masih sangat jarang di Indonesia, bahkan baru sekitar 40 di Indonesia sendiri dan 3 di Banyumas. 3 itu Karangsalam, Ketengah, dan Bursa Kampus kalau nggak salah. Maksudnya apa ya koperasi multi pihak? Termasuk pihak asing ya? Ada. Harapan saya sih sebenarnya untuk KMP ini lebih diperkenalkan lagi, lebih bersinergi dengan teman-teman semua, terutama yang belum mengetahui KMP, dan harapannya sih dari kami untuk PWNU ini bisa mendorong, terutama di teman-teman yang sedang mengurus di KDPK ini. Aksesnya awal-awal mungkin malah bingung. Jadi ini nuansanya, saya sedikit koreksi Permen ini sebenarnya. Permen 2023 itu dengan RKPS dulu kemudian membuat RKP, menurut saya pusing gitu. Itu kan akan didekatkan dengan kalau diperlukan oleh RPKH. RPKH itu harus sudah zaman Belanda, udah lama gitu. Jadi ketika kemudian dari itu ditandai oleh orang-orang yang sudah disewa di bawah, tapi dibagi kapasitas SDM-nya. Sementara di PS ini, mohon maaf, persetujuannya diberikan kepada petani atau dapat khusus namanya KPS itu. Nyusun RKPS yang 10 tahun itu menurut kami itu sulit. Makanya kami fokus dengan RKP dulu. Nah, kalau sekarang misalnya nyusun di bulan Mei, maka RKP-nya Mei 2024 sampai dengan Mei 2025. Nanti Mei 2025 berikut sampai 2026. Mei 2026, Mei 2027 dan seterusnya sampai nanti jadilah 10 tahun RKPS jadinya. Jadi kalau RKPS duluan, rasanya teman-teman belum bisa gitu. Sudah ada, saya tanya sudah. Yang sudah, saya waktu itu di Madiun Pak, saya Sewu oleh Pak Presiden, saya pernah diminta sama ada teman di Balik, kemudian di Sekika, itu kami diajak mengikuti. Kemudian dijelaskan KPS. Ya teman-teman yang bikin RKPS akhirnya balik gitu loh. Coba ini diisi, kotak ini diisi, nanti teman-teman sulit. Ya contoh ini, kami contohkan. Misalnya teman-teman yang ada di dapat HKM misalnya, ada kawasan produksi 100 hektar tanah kosong. Jangan mau aku per tahun 10 hektar, itu gampang seperti itu, ya kan? Tapi lebih gampang lagi ketika teman-teman tahun ini mau nanam berapa, tahun besok berapa, berikutnya lebih gampang. Sehingga memang menurut kami RKPS ini mestinya disusun RKP dulu menurut kami. Memang ini mengikuti pola yang sudah standar ketika ada RPKH Kehutani atau konsultan ini namanya apa Pak? RPJ, Memang
teori perencanaan. Konsep model itu kan yang sudah orang-orang yang hebat, orang-orang pintar. Tapi kalau orang bisa ini bukan kita merendahkan petani. Angkatnya lebih simpel, teman petani baru jangka pendek dulu, jangka pendek baru dia sebutkan. Mungkin itu saja Mas Fadil teman. Ya itu nanti jadi Boyolali ini memang dulu masih buta karena konferensi baru selesai. Musuhnya SK juga belum bereskan. Kemudian ini dalam posisi mandataris sudah data pilihan. Kan ada calon gubernurnya. Iya. Terus kami ini ditugaskan untuk hadir di tempat ini dengan sama sekali tidak tahu apa-apa. Dan di dalam itu kebetulan juga saya punya kenalan penyuluh kehutanan di Boyolali, hanya mencoba komunikasi begitu. Kalau untuk jalur NU memang belum ada sama sekali yang mengusulkan izin dan sebagainya. Tetapi yang jalur masalahnya itu sudah ada. Ada yang sudah berjalan di wilayah Kecamatan Ciwangi itu dengan menanam minyak kayu putih dan sudah mulai panen, tapi hari ini kesulitan untuk pemasarannya. Kemudian ada dua yang katanya tadi dari Semen Kusuman, cuman kami juga belum sempat ngecek kelompoknya siapa di mana, dan pastinya ini bukan jalur masyarakat yang lain atau kemudian memang warga itu yang ada di sana tapi pakai jalur yang lain. Belum sempat kami cek. Terus kami memang tidak tahu mana. Jadi tapi yang sampai pada itu cuma itu maupun itu paham. Nanti kalau udah dapet itu langsung hafal. Insya Allah nanti kalau sudah berproses kami diberikan bekal, nanti akan saya laporkan ke Pak Ketua. Siap. Dan kami akan selalu siap ketika dahulu untuk ke daerah dalam rangka untuk berproses. Karena Boyolali itu kan semua hampir Sebagian hutan ya. Sebagian hutan milik hutan dari Ciwangi, Wonosobo, Wonosamodo, Kemusu, Klego itu semua milik hutan. Sampai Klego ya. Ya. Mungkin nanti apapun hasilnya hari ini akan menemukan akan kami tindak lanjuti. Tanpa SK pun akan kami tindak lanjuti. Bahwa ini basisnya bagaimana karena prosesnya masih situasi tadi Sungai itu kita sudah mulai melakukan program ya atau roadmap lah kemana awalnya. Nah tadi kan di program itu nanti di Penjabur ada bilang kawasan ya kawasan kawasan semua di berdasarkan kawasan terus berdasarkan apa kita lihat komoditas. Nah saya kira kalau Jawa Tengah itu ini bukan karena saya orang Batang, tapi Batang itu ada satu PSN besar yang namanya KITB. Nah setiap tadi kita ada kawasan industri terpadu Batang. Moga-moga terpadu itu rapadu terus. Jadi nggak lambat. Tapi persoalannya bukan soal lambat kan? Persoalannya saya kira ya kami juga ini bisa kita itu menempati kawasan yang sebetulnya hampir itu hampir sekitar 80% dari kawasannya atau lahannya menjadi sungai. Bukan terjadi. Nah, sekarang bahkan KITB ini juga sudah ngambil yang lahan hutan untuk menjadi KDPK tapi non PS. Ini saya malah tanya. Ya, jadi udah tol yang sebelah sini ya, tapi itu hampir semua sebenarnya apa ya? Karena memang karena KTB sebenarnya dapat 20% sahamnya yang sekitar 75%. Thank you.